Halo semua, kembali lagi di Semeton MM. Kali ini aku udah ada satu buah stroller Joy Midpack. Ini kemarin aku beli udah sekitar 1 bulan yang lalu. Ini kita beli sekitar 1.680.000-an. Nah, dari harga segitu, apa aja sih fitur dari stroller Joy ini? Mari kita unboxing bareng-bareng guys. Nah, ini adalah tampilan dari lipatan joypad nih teman-teman. Dan ini untuk motor beat gitu ya. Ini sangat muat sekali teman-teman, karena kebetulan motorku motor beat juga. Nah, ini contohnya gambarnya. Ini sangat muat sekali ya teman-teman. Nggak tahu ya kalau motor-motor yang lain bagasinya lebih kecil apa dari motor beat, aku kurang tahu ya. Tapi ini untuk motor beat sangat pas banget. Dan di sini teman-teman, ini sudah ada gantungannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin mengangkat, ini bisa ya. Ini kira-kira sekitar berapa ya kemarin tuh? Sekitar 6 sampai 5 kiloan lah beratnya gitu ya. Jadi ntar ya aku contohin ya. Nah, jadi ini ya teman-teman. Jadi kalau gendongnya seperti ini. Nih. Sangat ringan ya teman-teman ya, sekitar tadi itu sekitar 5 sampai 6 kilo lah ya. Nanti untuk masalah dimensi akan aku contohin di video ya teman-teman. Nanti dimensinya berapa aja ini. Seperti ini aja. Yang jelas ini untuk kabin size ini sangat masuk banget. Oke teman-teman, aku akan beri contoh cara membuka stroller ini ya teman-teman. Dan nanti kita akan lihat seberapa ribetnya sih. Nah, yang jelas ini kalian buka. Di sini ada pegangan. Ini pegangan nih, kalian tinggal angkat aja. Simple ya. Dan untuk nutupnya juga teman-teman, nutup ini ada fitur lock. Jadi kalian silakan bawa dia ke kiri dulu. Terus di sini, coba dari kamera atas. Nah, ini ada tombol, silakan kalian pencet. Jadi ini harus dibawa ke kiri dulu ya, baru ini dipencet, baru bisa. Nah, ini silakan. Nah, ini tinggal angkat. Udah. Ya. Sekarang kita coba lagi teman-teman. Ini dia ya. Nah, untuk atap teman-teman, atapnya sampai segini aja ya. Ini segini, tidak ada ekstra atap lagi. Dan seperti biasa ini bisa dibuka. Jadi kalau kalian ingin melihat bayi kalian di sini juga bisa ya. Gitu. Nah, fitur lainnya di sini teman-teman, posisi tidur bayi. Nah, ini kan datar gini ya. Nah, datar gini, ini bisa diatur di sini teman-teman. Nih, bisa kita atur di sini. Nih, mau lebih tinggi atau lebih rendah kita atur di sini. Oke, aku kan contohnya teman-teman ya. Nah, semuanya di sini teman-teman. Ini kalau kalian lihat ada tombol seperti ini. Ini kalian tinggal pencet aja, pencet ke bawah. Dan ini tinggal kalian tarik aja. Tarik mau seberapa tinggi atau seberapa rendah. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi ini kalian bisa lihat udah membentuk sudut seperti ini. Kalau kalian ingin tingginya paling tinggi segini teman-teman. Ini sudut sudah paling tinggi untuk bayi gitu ya. Kalau untuk paling rendah ini untuk sudut paling rendah bayi ya teman-teman. Jadi kalau bayi tiduran ini udah rata gitu ya. Ini
salah satu contoh fitur yang kalian akan dapatkan di Joy ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian depan teman-teman. Ini sekedar info, ini kami beli terpisah ya teman-teman. Ini untuk tidur bayi, alas kayak bantal gitu ya, atau sleeper bag gitu. Nah ini kami beli ya, belum include ya. Nah di dalamnya nanti seperti ini. Di sini ada 3 adjustment. Jadi kalau kalian mau dia lebih rendah, silakan boleh yang di bawah, atau udah mulai membesar anaknya boleh di sini, atau semakin besar boleh di sini ya. Yang jelas ini hanya muat sampai 15 kilo aja ya teman-teman. Saya sekitar 3 tahunan lah gitu ya. Jadi sesuaikanlah dengan ukuran bayi teman-teman semuanya. Di sini pun juga ada apa namanya, kancingannya, titik kancingannya. Tadi aku buka ini dulu ya teman-teman. Aku buka, bantu guys. Oke. Ini kebetulan punya aku, biar bayinya lebih adem aja sih teman-teman kalau kemana-mana. Dan ini kancingannya seperti ini ya teman-teman. Kancingannya seperti ini. Ini kalau kalian masukin ke sini ya. Jadi tinggal seperti ini ya teman-teman. Nah, cantolin. Nih, cantolin. Udah selesai, aman. Nah, kalau mau ngelepas tinggal pencet ini aja. Udah aman gitu ya. Dan hal yang menarik lainnya teman-teman, ini juga bisa dibuka. Yang ini teman-teman tinggal pencet. Nah ini tombol ini nih teman-teman, tombol yang ini teman-teman bisa buka, tinggal pencet. Nah di sini juga sama ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai yang ini, bisa dilepas gitu ya. Hal yang menarik lainnya lagi teman-teman, ini untuk kaki pun juga bisa di adjust ya ketinggiannya. Tapi di sini cuma 2 arah aja. Ini kasih contoh. Nah ini tombolnya teman-teman ya. Kalian bisa klik ini ada di kiri kanan. Kalian tinggal pencet aja. Nanti ya ini bisa disesuaikan ya. Ini seperti ini atau seperti ini. Jadi hanya cuma 2 aja ya. Biasanya kan yang lain tuh kadang-kadang lebih tinggi. Nah ini nggak bisa ya teman-teman, hanya gini atau gini aja. Dan ini pun nggak bisa diatur ya teman-teman. Kalau yang lain kan bisa diatur mau segini. Nah ini hanya segini aja dan gini aja gitu ya. Sekarang kita masuk ke bagian roda-roda teman-teman. Ini roda-roda kancingannya cuma 1 aja ya, hanya pada bagian belakang sebelah kanan aja, yang di depan pun nggak ada. Jadi kalau mau ngancing ini udah, tapi ini otomatis ya teman-teman. Ini otomatis talinya ini talinya ini langsung ke sini. Jadi ini dua-duanya langsung ke kancing gitu ya teman-teman. Dan untuk rodanya pun di sini dan rodanya pun di sini udah 360 derajat dua-duanya. Dan ukurannya ini tingginya segini ya, sebesar ini. Untuk bagasi teman-teman, ini bagasinya juga lumayan luas ya teman-teman. Sering kita taruh tas juga di sini. Pokoknya macam-macam hal lah yang lumayan berat gitu ya. Di sini aksesnya pun gampang ya, dari belakang bisa, dari depan juga bisa. Jadi ya tergolong enak lah untuk mengambilnya gitu ya. Dan satu hal yang terlewatkan teman-teman, untuk atapnya ini udah UV plus 50 ya. Artinya dia bisa menangkal hampir 50% UV gitu ya. Satu hal lagi yang perlu kalian tahu teman-teman, ada kelebihan tentu aja ada kekurangannya teman-teman. Nah biasanya di sini untuk aksesnya ini ada bisa bolak-balik gitu ya. Nah ini nggak bisa, jadi hanya bisa diakses dari sini aja. Biasanya kadang-kadang stroller yang, bahkan ada stroller yang murah, nanti aku akan review strollerku yang lainnya, itu bisa
dua arah, dari sini bisa dari sini juga gitu. Jadi kita bisa melihat dari depan, bisa dilihat dari belakang bayinya gitu ya. Jadi ya ini sarannya sih untuk bayi-bayi 6 bulan tuh udah sesuai pakai yang ini ya gitu. Kekurangan lainnya di sini teman-teman, tidak ada kantong dan saluran udara. Memang dibuat compact ya, karena memang tujuannya ini untuk traveling ya teman-teman. Tujuannya untuk traveling dan compact gitu. Dan ya minusnya kalian harus beli ini tambahan gini. Ini aku belinya terpisah ya teman-teman. Jadi ini untuk gantungan apalah gitu ya, nanti bisa dimaksimalin gitu. Soalnya kalau mau ambil di bawah gitu kan agak susah. Misalnya ya pakai botol minuman dan lain-lain gitu, bisa pakai gantungan ini gitu ya. Jadi teman-teman, kesimpulanku dengan harga ya 1.600.000 sekian. Pengalamanku memakai ini sekitar 1 bulan sih aman-aman aja teman-teman, aman-aman aja. Ringkes, compact, ringan. Dan ini pun juga udah dapat ini ya, sarungnya. Nah sarungnya seperti ini contohnya teman-teman. Nah ini adalah contoh sarungnya, ini covernya gitu teman-teman ya. Jadi kalau ditanya recommended nggak untuk beli ini, jawabannya recommended banget gitu. Oh ya teman-teman, aku juga lupa ya, di paket pembelian juga udah dapet cover yang anti hujan tuh teman-teman. Jadi di sini nanti dibungkus cover bening gitu ya, cover bening untuk anti hujan gitu. Sama juga dapatnya adaptor car seat. Jadi kalian kalau punya car seatnya bisa pakai ini gitu ya. Dan itu udah dapat adaptornya. Dan sekali lagi teman-teman, apakah dengan harga 1.600.000 sekian itu worth it untuk beli Joy? Kalau ini kan jawaban subjektif ya teman-teman ya. Kalau dari saya sendiri ini sangat worth it banget, dan itu saya kembalikan ke teman-teman. Jadi kalau ada hal yang ingin kalian tanyakan tentang Joy ini sebelum kalian membeli, kalian boleh komen di kolom komentar. Nanti aku akan balas semua pertanyaan kalian tentang Joy ini sebelum membeli. Oke teman-teman, thank you semuanya sudah menonton video unboxing Joyku kali ini. Thank you, dan jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa pelit. Oke teman-teman, jangan pelit subscribe ya. Thank you semuanya. Bye bye.